yang kita hadirkan di UKMK. Baiklah Salah kalau satunya, begitu, Black Helmut tanpa berpikir panjang lagi kita akan memasuki sesi talk show dengan tema yang muda, yang berkarya. Baik, kalau begitu langsung saja in person kita akan langsung memanggilkan moderator kita cantik, berprestasi dan punya punya prestasi segudang dan juga karya yang baik tentunya. Kalau begitu langsung saja. Ini dia Nurwulan Puspa Negara. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lemes banget ya ini ya? Kalau saya lihat dari atas ini adalah mahasiswa, mahasiswi yang semangat. Saya harap juga semua bisa menjawab. Dan juga Bapak Ibu pengunjung Palembang Indah Mall, saya ingin mendengar suaranya dan tepuk tangannya yang paling meriah untuk kalian semua. Luar biasa, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan juga para peserta yang sudah hadir. Dan tentunya juga rekan saya, Kak Black dan juga Mbak Enda yang sudah mempersilahkan saya untuk dapat mengambil alih panggung ini untuk sebentar saja. Karena pada siang hari ini kita akan menyaksikan diskusi dan juga tanya jawab dari narasumber yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam talk show UKMK Just Saw It dengan tema yang muda yang berkarya. Sekali lagi kalau merasa masih muda, boleh saya minta tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir dan saya harap Bapak Ibu rekan-rekan, mbak-mbak dan juga mas-mas tetap semangat dan juga antusias untuk dapat mendengarkan diskusi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga para peserta yang sudah hadir, kita ketahui bahwa industri kelapa sawit merupakan industri penopang perekonomian Indonesia yang sangat bermanfaat dan juga strategis sebagai komoditas nasional yang strategis di Indonesia. Tidak hanya membantu perekonomian Indonesia tapi juga membuat Indonesia satu langkah dalam hal biodiesel atau energi terbarukan dan merupakan solusi dari sustainable lifestyle bagi seluruh umat manusia. Nah tentunya berbicara tentang hal itu, sawit tidak hanya berperan dalam hari ini saja atau kehidupan kita pada saat ini, namun juga untuk masa depan Indonesia, tidak hanya ekonomi dan sosial, tetapi juga bagaimana Indonesia ke depan akan menjadi negara yang mandiri secara pangan maupun energi. Untuk itu talk show kita pada siang hari ini menjadi kunci dasar dalam mengembangkan industri kelapa sawit nasional yang sangat prioritas saat ini untuk Indonesia dan khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Kita berikan tepuk tangan untuk Badan Pengelola dan Perkebunan Sawit. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin dan seluruh peserta yang sudah menyelenggarakan acara pada hari ini. Dan langsung saja tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan kehadiran 3 narasumber yang akan berbincang-bincang tentang beberapa tema khususnya terkait dengan kelapa sawit dan juga bagaimanakah untuk mengembangkan potensi sawit di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan juga untuk menambah insight kita pada sore hari ini. Langsung saja kami akan mengundang yang pertama untuk dapat naik ke atas panggung, narasumber kita, founder Malaikat Baik dan juga guide umroh masa kini. Kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Randi Permana. Kami persilakan, selamat datang Mas Randi. Boleh duduk, kita kasih tepuk tangan dong yang paling meriah. Silakan. Dan narasumber kita selanjutnya, ini mungkin sudah tidak asing lagi di dunia sosial media. Salah satu konten kreator yang terus memberikan inspirasi dan juga influence yang baik untuk anak muda di Indonesia. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang kedua, konten creator Mbak Clarin Hayes. Silakan, kita berikan juga applause dong. Dan narasumber kita yang ketiga, CEO dari Smart Batik. Kita persilakan kepada Bapak Miftahuddin Nur Ihsan. Kita berikan tepuk tangan juga dong. Silakan duduk. Baik, untuk menambah semangat Bapak Ibu dan juga para pengunjung Palembang Indah Mall, boleh tepuk tangan dong untuk 3 narasumber kita yang sudah hadir. Luar biasa, terima kasih. Selamat siang Mas Randi, Mbak Clarin, dan juga Mas Miftahuddin.
boleh diambil mikrofonnya masing-masing. Apa kabarnya Mas-mas dan Mbak-mbak, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, karena pada sore hari ini saya yakin juga para penonton, khususnya peserta di sini kalau kita lihat kebanyakan mahasiswa, mahasiswi dan juga dari umum tentunya untuk dapat mendengarkan paparan dari 3 narasumber. Izin saya akan menyampaikan rules terlebih dahulu untuk para narasumber. Kita akan berikan setiap sesinya kurang lebih 20 menit untuk Mas dan Mbak untuk memaparkan materinya, dan nantinya juga kami persilakan kepada para peserta untuk dapat memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada hadirin sekalian. Langsung saja untuk materi yang pertama kami persilahkan kepada Mas Randi Permana selaku founder Malaikat Baik dan juga guide umroh masa kini. Kita iringi dengan aplaus sekali lagi hadirin. Boleh sambil berdiri atau juga mau jalan ke bawah juga boleh, asal 20 menit ya. Silakan Mas Randi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di Palembang, Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada BPDPKS yang sudah kedua kalinya mengundang saya untuk men-sharingkan pengalaman saya dari dunia bisnis yang pernah saya kerjakan, seperti itu. Nah, di sini teman-teman sebelum saya menjelaskan secara detail semua, saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Randi Permana, atau biasa dikenal di Instagram itu paparits666 ya. Yang dimana memang saya biasa orang di balik layar yang jarang banget untuk tampil di bisnis-bisnis saya. Tapi saat ini saya sedang aktif membuat sebuah yayasan yang namanya Yayasan Malaikat Baik, yang dimana sudah bersosialisasi dengan teman-teman influencer maupun artis yang ada di Jakarta. Dan sekarang lagi ada berkegiatan juga dengan Atta Halilintar, bisa dicek di Instagramnya, kegiatan charity futsal yang ada di Kelapa Gading, Jakarta. Terus kedua, selain yayasan saya juga mengerjakan travel umroh, yang dimana saya sendiri sebagai tour leader, guide maupun mutawif yang saya sedang aktif di sana saat ini. Jadi secara branding yang saya bikin saat ini, saya memang lebih kepada umroh, tentang ibadah seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan bisnis-bisnis saya sebelumnya atau konten-konten saya sebelumnya sangat jauh. Jadi kalau kalian bisa cek Instagram saya. Baik, next. Ya, ini cari, kalian bisa cek aja nanti Instagramnya paparits666. Papa Rich bukan karena saya Rich ya, tapi doakan aja Rich. Rich itu nama anak saya, seperti itu. Next. Nah, jadi ini sedikit portofolio saya. Jadi saya salah satu pendiri Go World Education, yang dimana itu adalah sebuah bisnis pertukaran pelajar internasional yang saya bikin di tahun 2015 lalu, dan akhirnya mati ketika pandemi. Dan ketika pandemi, karena tidak bisa mengerjakan program ke luar negeri dan segala macamnya, akhirnya saya waktu itu bisnis F&B yaitu Sesapiku. Jadi kalau teman-teman pernah tahu produk Sesapiku yang ada di berbagai kota, mungkin di Palembang kayaknya belum ada. Jadi yang ada di Aceh, Medan, seperti itu. Terus kemudian saya juga ada bisnis dulu handphone, iBros. Cuman sekarang masih jalan, cuman sayanya udah cabut. Terus kembali lagi ke F&B, kalau kalian kenal Raja CI, ya Raja CI itu juga saya yang membuat pertama kali dengan Rizky Bilar saat itu. Jadi memang saya di balik layar yang membuatkan secara manajemen dan sistem bagaimana pengelolaan atau digital marketingnya, yang tampil di depan adalah Rizky Bilar. Seperti itu. Kemudian ada Raja Travel. Kalau kalian kenal Rizky Bilar dan Lesti waktu berangkat ke Turki, itu juga saya yang berangkatin. Jadi Raja Travel pun juga masih ada sampai sekarang, cuman saya yang cabut. Karena itu kembali lagi saya kembali fokus untuk bisnis umroh, seperti itu. Dan yayasan. Jadi ini sedikit portofolio saya, dan ada beberapa yang tidak tertulis yang di balik layar memang sudah banyak sekali saya kerjakan di dunia digital. Lanjut. Jadi saya memulai bisnis itu semuanya berdasarkan basic daripada digital, teman-teman. Ya, kita tahu sekarang di dunia 4.0 sampai 5.0 yang semuanya sudah kembali ke digital, di mana kalian dulu ojol, sekarang sudah ada ojek, ada Grab, ada Gojek, terus
Dulu waktu kalian masih belanja ke supermarket atau ke Giant atau apapun, sekarang sudah ada e-commerce yang banyak ya. Jadi semua sektor bisnis atau UMKM itu sudah beralih ke digital. Jadi selama pandemi itu yang saya pelajari bagaimana saya memulai bisnis dengan apa ya? Dengan cara memarketingkannya itu dari bentuk digitalisasi yang saya bikin. Karena apa? Ketika saya berbisnis dengan digital, itu saya sangat lebih mudah, hampir 5 kali lebih mudah daripada saya bisnis offline. Yang dimana itu mengenai efisiensi biaya, ya. Terus ada waktu kerja yang lebih opsional, kalian bisa kerja di mana saja. Sekarang sudah mudah, even saya di Palembang saya masih bisa controlling kerjaan saya di Jakarta maupun di Surabaya, seperti itu. Kemudahan bagi pelanggan pun kalian bisa menyentuh secara nasional tanpa harus kalian tahu tokonya di mana, alamatnya di mana. Ya. Jadi seperti umroh yang saya kerjakan juga, saya base umroh di Jakarta tapi market yang saya bikin itu senasional. Jadi setiap keberangkatan itu ada dari Palembang, ada dari Ternate, ada dari Lombok. Itu semua marketing yang saya bikin itu dari online. Jadi travel umroh saya tidak ada marketing offline yang datang ke kantor-kantor, ketemu orang untuk menawarkan atau apa, kita tidak ada. Semua based online semua. Ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan teman-teman bagaimana sebuah digital ini dapat menyentuh dan mengenalkan produk-produk atau bisnis kalian itu secara luas. Ya, yang awalnya kalian hanya jualan dari mungkin kontak-kontak terdekat di WhatsApp atau apapun, tapi dengan kalian memanfaatkan digitalisasi atau online yang sekarang sudah ada TikTok, ada Instagram atau apapun lah media sosial itu, kalian bisa menjangkau lebih luas lagi. Kalian sekarang sudah pasti rata-rata kalian dalam sehari itu berapa persen sih untuk memegang HP untuk scroll? Aku yakin 80% lah, kalian bangun tidur, kalian mau tidur atau apapun, mau makan pun masih scroll. Jadi itu adalah kita sudah menghabiskan banyak waktu itu HP. Jadi bagaimana caranya kita mengenalkan produk kita atau bisnis kita itu secara digital enaknya seperti apa ya? Karena itu waktu yang masyarakat atau orang-orang habiskan itu sudah ada di handphonenya masing-masing. Jadi itu sangat mudah daripada ya mungkin sekarang masih ada ya kita pasang iklan di pinggir jalan, di reklame, di masih ada. Tapi berapa kali kalian melihat reklame iklan seperti itu dibanding kalian scroll handphone sekalian. Jadi digitalisasi ini memang sangat unik. Tapi yang perlu kalian ketahui, ini saya langsung meringkaskan ya karena waktunya juga terbatas ternyata. Saya langsung ringkaskan. Jadi kenapa aku bilang sangat unik? Karena ketika kalian nanti sudah masuk di dalam dunia kreatif, kalian sudah mengembangkan bisnis kalian di sebuah industri kreatif, secara nggak langsung kalian akan dituntut setiap harinya untuk kreatif. Karena apa? Kalau kalian tidak kreatif pun, walaupun online kalian mengeluarkan budget seberapa pun, itu nggak akan mendorong usaha kalian untuk berkembang. Karena seperti sekarang yang lagi rame ya, kalau kalian tahu ya masalah TikTok Shop dan UMKM yang ada di offline toko-toko seperti itu, kenapa sampai rame mau dibuatkan sebuah aturan-aturan baru seperti itu. Karena ya memang seperti itu. Yang saya pelajari adalah UMKM offline itu tidak diberi difasilitasi secara bagaimana mendigitalisasi bisnis mereka. Itu yang pertama. Makanya akhirnya toko-toko pun sepi, bingung nggak tahu harus ngapain. Yang sebenarnya mereka bukan tidak mau berkembang atau apa, tapi mungkin setiap orang kan pasti punya batasan untuk berkreatif ya. Jadi harusnya ada solusi yang dimana itu memberi edukasi bagaimana harusnya. Jadi tidak melarang yang online, karena yang online pun itu juga sebenarnya sudah memutar palanya itu berkali-kali bagaimana untuk mengembangkannya secara online. Kita bikin konten pun juga tidak sangat mudah gitu loh. Kita bikin konten pun juga harus membuat narasinya, harus membuat alur ceritanya, harus tahu target marketnya siapa. Jadi itulah pro kontra antara offline dan online. Jadi kalau sekarang banyak toko-toko offline itu yang merasa sepi karena online sekarang kenceng atau apa, ya lebih baik kalau dari saya sendiri mengedukasi bagaimana
yang offline atau yang sepi ini diedukasi bagaimana caranya untuk pengembangannya agar lebih luas di online. Seperti itu. Terus next. Nah, di sebuah digital sendiri, itu yang pertama kita lakukan tuh harus tentukan tujuan. Ketika kita membuat sebuah produk ya, sebuah bisnis yang pertama, tujuan kita ini, produk kita ini seperti apa? Misal, waktu saya membuat travel saat itu lagi mulai rame karena sudah mulai endemi, pandemi sudah mulai berakhir. Ketika itu banyak travel juga yang masih tiarap, belum bangkit. Tapi karena saya mempunyai kemampuan dalam digital, akhirnya saya bekerja sama dengan salah satu artis yaitu Rizky Bilar, yang dimana kita branding dia bagaimana dia bisa mengenalkan produk travel saya ini seluruh nasional. Jadi memang kalau dibilang budgetnya mahal, iya mahal. Tapi apa yang saya dapat? Yang saya dapat, saya mendapat exposure yang tinggi saat itu di travel saya dan akhirnya mendapatkan selling. Jadi kalau di online ini tidak hanya sekedar kita membuat konten ya, tapi bagaimana trik dan tipsnya kalian membuat konten ini atau mengembangkannya seperti apa. Ketika kalian endorse pun, kalian juga harus mikir, jangan sampai salah target. Karena setiap influencer, setiap artis itu mempunyai market yang berbeda. Ya, sekarang contoh aja, kenapa rata-rata vape atau liquid banyakan diiklanin oleh teman-teman cewek, influencer cewek. Karena rata-rata marketnya mereka adalah cowok. Yang follow mereka rata-rata cowok. Pengguna vape atau liquid juga kebanyakan cowok. Jadi kita ngiklan pun di sebuah sosmed atau di influencer atau apapun, KOL dan semacamnya, itu juga kita harus melihat target marketnya. Tidak semua kita pukul rata. Percuma kalian mengeluarkan duit 100 juta untuk endorse, tapi nggak ada hasilnya, itu sia-sia. Tapi kalian mengeluarkan endorse 10 juta, tapi hasilnya bisa lebih 5-10 kali lipat. Itu yang dicari. Jadi strategi marketing di digital pun juga ada caranya teman-teman. Nggak segampang kita, oh kamu artis, oke kita endorse, oh kamu temanku, kamu influencer, kita endorse. Nggak masalah, tapi kita harus lihat dulu target marketnya dan tujuannya seperti apa. Next. Yang kedua adalah bangun tim kompeten. Nah, di bisnis sektor digital ini, untuk sebuah tim itu tidak terlalu banyak. Yang kalian butuhkan ada editor, hanya konten kreator, admin, finance, dan selesai. Itu aja, tidak terlalu banyak. Dan secara di kantor saya dulu, yang sebelum saya main di offline, yang karyawannya sekitar 40, sekarang mungkin hanya dengan 20, 15 itu sudah sangat efisien. Dan pekerjaan juga lebih cepat. Lanjut. Pahami kebutuhan pelanggan, ini tadi yang saya bilang, sektor market, target marketnya kalian seperti apa, kalian harus pahamin itu. Lanjut. Manfaatkan data. Nah, data ini kalian bisa manfaatkan dari orang-orang terdekat kalian, dari follower kalian, dari teman-teman follower kalian. Data manapun itu kalau misal kita di online itu sangat luas teman-teman. Ya. Next. Dan gunakan teknologi terkini. Mana platform yang lagi rame itu manfaatkan. Aku yakin sekarang semua sudah beralih ke online. Orang jualan tanah udah lewat online, orang jualan apa? Yang menurut kalian yang kiranya baru, pernah kalian lihat di TikTok itu jualan apa? Hampir nggak ada yang nggak dijual di sana, ya kan? Hampir semuanya ada, walaupun hanya sekedar spray, sekedar apa itu hampir ada semua. Ya, makanya sekarang TikTok Shop ini menjadi ancaman yang terbesar di e-commerce kita. Karena apa? Karena kalau saya perhatikan teman-teman, banyak barang-barang dari China itu masuk ke sini melalui TikTok Shop, yang dimana produk-produk kita, produk-produk Indonesia ini secara nggak langsung kena shadow. Tahu shadow? Jadi kalian update konten tapi nggak ada yang nonton. Ya karena apa? Ya sebenarnya ini rahasia perusahaannya, cuman terlalu serem juga kalau saya harus share di sini ya. Ya jadi kalau dari saya sih mungkin itu ya. Karena waktunya panjang, masih ada jelaskan oleh Mbak Clarin dan Mas Iksan juga. Nanti kita sharing, mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disiapkan dulu. Intinya bagi saya kesimpulannya adalah di kedepannya nanti
bisnis di era digital ini sangat benar-benar persaingannya lebih gila. Apalagi kalian generasi Z ini, Gen Z ini lebih cara daya pikirnya ini lebih kreatif. Dan kreatifnya itu di luar nalar pastinya. Kalian sudah tahu lah bagaimana cara-cara orang sekarang marketing, cara-cara orang-orang bikin gimmick yang nggak kita tebak seperti itu. Itu adalah hal yang di luar pikiran saya juga gitu loh. Jadi makanya online ini nantinya juga sangat berbahaya ya. Jadi kalau misal kita nggak belajar dari sekarang atau apapun ya ujung-ujungnya kita hanya bisa mengeluh. Kok toko saya sepi? Kok nggak ada pembeli? Kok sekarang lari? Akhirnya apa? Kalau kita nggak bisa adaptif, ujung-ujungnya kita akan menyalahkan orang lain. Padahal ketika saya waktu kehilangan travel saya, waktu sebelum pandemi, aku bilang kehilangan travel, saya punya Go World Education dan akhirnya mati karena pandemi, saya nggak tahu kerja apa, akhirnya saya belajar adaptif. Bagaimana apa yang bisa dikerjakan, apa yang peluang saat pandemi saat itu. Jadi itu teman-teman. Jadi intinya tetap terus beradaptif karena semua bisnis itu tidak mungkin tidak ada jawabannya itu loh. Jadi kurang lebih itu saja yang mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya nanti akan bisa ditanya jawab oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Randi Permana. Ini bisa menjadi introduction ya untuk diskusi kita pada sore hari ini, bagaimana caranya beradaptasi dengan dunia digital, apalagi di sini pasti remaja-remaja, para mahasiswa-mahasiswi sudah sangat melek dengan digital ya dan juga teknologi. Kita beralih ke narasumber selanjutnya. Nah, di sini saya yakin yang cowok-cowok ini pasti melek ya melihat narasumber kita yang cantik di sebelah saya. Langsung saja kita persilakan untuk materi yang kedua. Kepada Mbak Clarin Hayes kami silakan. Kita berikan aplaus sekali lagi. Selamat sore. Kenceng suaranya loh. Lagi deh, aku mau yang lebih kenceng. Selamat sore. Oke, mantap. Aku suka banget nih semangatnya nih. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih kepada BPD PKS ya yang udah mengundang aku pada hari ini di Palembang jauh-jauh nih dari Jakarta, dan thank you banget teman-teman udah pada datang. Jadi tanpa membuang-buang waktu, hari ini saya akan sharing tentang journey to becoming content creator. Aku mau nanya dulu, siapa yang mainan TikTok? Siapa yang pakai TikTok? Semua ya? Siapa yang pakai Instagram? Oke, kalau YouTube? Siapa yang udah follow saya? Belum, gimana? Di follow dulu dong. Lumayan nambah follower, yes. Oke, jadi sebelumnya mungkin aku perkenalan singkat dulu ya. Namaku Clarin Hayes. Buat yang baru ketemu hari ini, jadi aku adalah seorang dokter dan selama menjadi mahasiswa kedokteran, aku juga membuat konten di sosial media. Awalnya dari YouTube. Nanti akan aku sharing lebih detail ya sambil berjalan. Dan kemudian next. Oke, jadi sebenarnya konten kreator tuh apa sih? Aku boleh nggak nanya nih ke salah satu? Boleh ya? Boleh ya, harus jawab ya. Konten kreator itu apa sih, Kak? Konten kreator itu contohnya membuat video secara kreatif yang ada ide di otak kita sendiri. Video yang kreatif, yang berbobot, yang motivasi untuk memotivasi orang-orang seperti itu. Tujuannya buat apa bikin konten? Biar bisa terkenal. Biar bisa famous ya. Kalau mbaknya mungkin buat apa bikin konten? Tujuannya kira-kira? Dapat mengedukasi orang. Kontekstual nih ceritanya nih, oke. Nggak salah sih, semuanya benar. Oke, jadi intinya sesuai dengan namanya, konten kreator itu adalah kegiatan bikin konten di era sekarang, yaitu secara digital melalui sosial media, melalui platform apapun yang sedang hype ya sekarang gitu. Next. Nah, jadi ini kalau tadi portofolionya Pak Parij panjang dan luar biasa sekali ya. Ini portofolio saya kayaknya cuma 3 di sini. Jadi ya, saya adalah I can call myself doctorpreneur and content creator. This is my name, kemudian ini konten yang saya bikin. Pertama kali saya mulai itu di tahun 2017.
karena emang basicnya adalah mahasiswa kedokteran, sekarang udah lulus jadi dokter. Ya, 2017 itu saya mulai saat koas. Tahu dong koas, pasti pernah denger ya tentang kehidupan koas ya, yang gimana susah banget dapat istirahat, nggak ada liburnya, jaga malam, kita bisa lebih dari 24 jam tidak pulang ke kosan karena menjaga malam di rumah sakit gitu ya. Nah, dari situ pertama kali aku mulai bikin konten. Nah, awalnya tuh kenapa sih, ngapain sih mau bikin konten gitu. Kalau tadi ada yang bilang mungkin pengen terkenal, mungkin pengen dapat duit juga, ya dong nggak salah. Mungkin pengen mempromosikan bisnisnya seperti Papa Rich gitu. Nah, waktu itu mikirnya sih simple sih. Aku tuh cuman pengen kayak gini, I want to be different than others. Kayak aku pengen menjadi apa ya, jadi dokter yang berbeda lah gitu, punya suatu perbedaan dari teman-temanku yang lain gitu. Dan entah gimana ceritanya, aku berdoa tuh gimana nih, ternyata diajakin sama teman, bikin konten YouTube yuk gitu. Nah, entah gimana Tuhan kasih jalan aja gitu. Oke, nah di sini aku bahas tentang, karena aku basicnya mahasiswa kedokteran ya, aku bikin tentang kesehatan kewanitaan, kesehatan kulit, skincare, terus sharing juga gimana kehidupan aku sebagai koas ya. Dan dulu aku mulai benar-benar sendiri teman-teman, aku nggak punya tim, jadi aku bikin materi sendiri, aku take video sendiri, terus aku edit sendiri. Kalau teman-teman sekarang ada yang bikin video, kalian ngedit di HP ya sekarang ya, mungkin I don't know, InShot, CapCut atau VN gitu kan. Nah kalau zaman dulu kayaknya belum ada tuh, atau aku yang belum tahu, nggak tahu. Sekitar 2017 karena formatnya YouTube, jadi aku ngedit di laptop. I used Final Cut Pro, setara dengan Adobe lah gitu. Nah di situ benar-benar aku boleh bilang berjuang lah ya gitu, dalam arti setiap kali aku ada jam kosong sedikit saat aku kuliah, aku anggap koas tuh kuliah ya, karena masih mahasiswa juga. Ya aku manfaatin tuh, misalkan setengah jam, 15 menit aku makan, 15 menit aku ngedit gitu. Terus bahkan kalau misal lagi jaga malam, kita kan suka gantian nih, misalkan jaga tuh berempat. Oke, 2 jam, yang 2 jam 2 orang istirahat, 2-nya jaga, terus nanti switch gantian. Nah pas aku istirahat itu, aku manfaatin waktu aku untuk cari materi, untuk ngedit juga gitu ya, bahkan aku take di sela-sela itu tentu saat tidak bertugas gitu ya. Oke, jadi intinya di sini adalah harus gigih, nggak boleh takut capek gitu, karena generasi zaman sekarang ini sangat kreatif tapi harus punya daya juang yang juga tinggi gitu, jangan kalah sama kreativitasnya, jangan gampang ngeluh please. Nah oke, terus kemudian seiringan dengan YouTube aku bikin Instagram juga. Cuman kalau dulu kan Instagram memang lebih ke foto ya kan? Nggak seperti sekarang yang mungkin ada Reels, kemudian banyak banget info yang bikin kita harus, bikin konten jauh lebih banyak gitu. Kemudian mulai pandemi, aku bikin TikTok. Jadi monggo ya, buat yang belum follow boleh di follow dulu. Oke, next. Nah ya ini sedikit cerita aku tadi, sebenarnya ini aku pas masih baru mulai koas, seragamnya kayak gitu. Kemudian di hutan belantara perkoasan itu akhirnya lulus, sumpah dokter di tahun 2019, itu fotonya yang tengah, sempet depresi, nangis-nangis juga pasti pernah, tuh di fotonya yang pojok, cuman tidak berhenti gitu. Jadi kalau kalian sekarang lagi memperjuangkan masa depan kalian, mimpinya pengen jadi apa nih? Pengen jadi konten kreator yang terkenal gitu, boleh. Atau pengen jadi pengusaha yang sukses banget kayak Papa Rich, boleh. Tapi udah pasti ada nangisnya, nggak mungkin. Jangan tiap kalian nangis terus kalian berhenti, oke? Learn to take a rest when you are tired. Jadi kalau capek itu istirahat, bukan stop. Those are different. Quote of the day. Oke, next. Kemudian how to become a content creator. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah jadi, ada yang udah jadi content creator juga, ada yang lagi dalam perjalanan. Kalau dari pengalaman aku sendiri, intinya pertama tentukan dulu tujuannya. Tujuan kalian mau jadi content creator tuh apa? Apakah ingin famous? Apakah ingin punya penghasilan tambahan? Mungkin jadi affiliate dan lain sebagainya, nanti aku bahas juga.
Terus apakah hobi aja sih gitu, pengen aja sih biar waktuku nggak kosong gitu Kak, ngapain ya gitu. Nah, kenapa tujuan ini penting? Karena di saat kalian fase-fase nangis tadi itu, kalian tuh bakal dikuatkan dari tujuan kalian gitu loh. Jadi aku bukan bilang motivasi ya, kalau motivasi itu kan tergantung mood kadang, tapi kalau tujuan itu bikin disiplin. Jadi disiplin itu nggak boleh dipengaruhi mood. Jadi mau kamu lagi capek, mau kamu lagi gue lagi nggak pengen banget. Kalau disiplin ya harus dilakuin gitu. Kayak semua orang sukses, semua orang hebat, pasti kuncinya seperti itu. Betul Papa Rich? Betul. Oke gitu. Nah kemudian nih mulai hal teknis nih, scope konten. Jadi konten tuh kan banyak banget ya, kalau misal kalian lihat ya teman-teman aku, Aiman, Dokter Aiman, mungkin Dokter Farhan, Dokter Nadia, ya kita bicara tentang kesehatan. Karena kita memang basicnya dokter. Terus ada juga konten food vlogging, mungkin review makanan buat yang suka makan. Ada juga konten-konten tentang apa ya, fashion gitu, nyobain fashion, kemudian make up or masak gitu ya. Terus mungkin tentang home apparel dan lain sebagainya. Intinya scope konten itu ambillah yang kalian suka. Soalnya kalau kalian udah suka, ngejalaninnya tuh lebih enak gitu. Kayak oke, mau capek-capek pun ada kepo-keponya, ini kok bisa sih kayak gini, akan lebih jalan gitu. Next yaitu personal branding. Maksudnya nomor 3, personal branding. Personal branding ini intinya adalah punya ciri khas branding kalian sendiri. Jadi branding itu walaupun bisnis butuh branding, tapi personal pun juga butuh di brandingin. Misalkan kalau di YouTube aku selalu bilang, hey guys, welcome to my channel, Clarin Hayes, kayak gitu. It's one of my personal branding, gitu. Kemudian, apa lagi ya? Intinya hal-hal yang menjadi ciri khas kalian, yang ngebedain kalian dengan yang lain. Maybe punya hashtag tersendiri, kayak yuk belajar bareng Citra gitu misalkan, atau hashtag tahu nggak sih misalkan gitu ya. Nah kemudian, nah ini penting banget nih, keempat yaitu value. Jadi bikin konten tuh nggak cuman ya gue pengen dilihat aja sama orang gitu, kayak nggak bisa kayak gitu. Tapi apa sih yang mau kamu bagikan ke orang gitu? Kayak what is it that you want to share? Value-nya tuh apa yang ingin diberikan ke orang lain supaya jadi manfaat? Misalkan kalau in my case, ya aku pengen orang-orang tuh nggak kemakan mitos gitu, atau nggak kemakan iklan-iklan yang menyesatkan tentang kesehatan, katakanlah seperti itu. Nah mungkin kalian, aku demen banget nonton film, aku pengen jadi movie reviewer. Kayak kalian udah pernah belum sih nonton ini, kayak siapa tuh ya? TikToker yang aku sering banget, cowok. Kayak Gerald, siapa sih? Ya, tahu kan ya? Ya itu, nah jadi it can be anything, apapun yang kalian suka itu bisa jadi konten. Nah tapi kemudian balik lagi awal tujuannya tuh apa gitu. Kemudian jika lo sudah sukses jangan lupa untuk give back. Ya supaya apapun yang kita usahakan itu berkah gitu dan dilancarkan, tetap harus ada poin amalnya gitulah. Next. Nah konten nih kalau aku boleh bagi dua, ada yang viral, ada yang evergreen. Viral misalkan mandi lumpur. Ya kan, some people, beberapa orang bakal ngelakuin apapun, yang penting gue viral, yang penting viewsnya 2M gitu, yang penting viewsnya 5 juta, tapi nggak ngasih value, akhirnya gimana? Emang pada suka dihujat kan? Gitu, jadi ya apa sih yang mau kita kasih gitu? Dan kalau bisa dibilang ya, kebanyakan yang cepet viral, cepet turun. Gitu. Nah makanya nih tergantung, balik lagi kita mau ngapain sih bikin konten ini, apakah untuk keviralan semata, mau lama, mau hobi, atau yang evergreen nih. Kalau misalnya kita lihat si Om Deddy, dia dari zaman kapan, kayak dari zaman aku kecil pun he's famous dan dia berhasil menjaga konsistensinya, dia viralnya dapat, mempengaruhinya juga dapat. Ini secara general aja ya, bukan ngomongin kontennya. Tapi dia evergreen, jadi bertahun-tahun dia tetap eksis gitu. Next, ya kalian tentuin tuh kalian mau yang mana ceritanya gitu kan. Nah terus content versus money. Like I'm not lying, a lot of people want to be content creator because of the money as well. But yang harus diingat,
Kalau tujuan kita cuma uang, kita akan berhenti di tengah-tengah tuh sangat gampang banget. Ya karena tujuan kita cuma uang gitu. Emangnya jadi konten kreator sebulan langsung dapat duit? Enggak dong. Kalau cerita-cerita afiliator yang kalian lihat tuh di FYP TikTok ya kan, yang foto-foto tuh, kalau aku nggak jadi affiliate aku nggak akan tahu kalau, nah gitu-gitu kan. Tiba-tiba udah 1 M aja gitu, 1 juta, 5 juta gitu, ih pengen deh aku juga. Cuman anyway mungkin itu yang kita lihat yang udah jadinya aja, tapi kita nggak tahu kan dia gimana usahanya, gimana nangis-nangisnya, mungkin dia ngutang dulu sama tetangganya supaya dia bisa beli barang itu segala macam. Ya intinya gak seindah yang udah terlihat udah jadi gitu. Nah kalau kita mengutamakan konten dan kualitas konten kita, dengan sendirinya rezeki itu bakal ngikut kok teman-teman, dan tergantung niat dan tujuan kita. Next. Ya ini balik-balik ke yang tadi sih, ada money, ada self identity, ada fame. Next. Nah terus ini mungkin ya, nah ini mungkin bagian yang bikin penasaran ya, pengen tahu sebenarnya nanti kalau udah jadi konten kreator dapat income-nya dari mana sih gitu. Bisa nambahin duit jajan dari mana sih? So first of all, bisa dari endorsement. Ya yang kalau kalian lihat Tasya Farasya gitu ya, atau my friend Titan Taira gitu, she got a lot of endorsement. Karena apa? Dia berhasil mempunyai influence yang luas ke market dia, akhirnya brand dateng, pengen bayar pun gak apa-apa, yang penting aku bisa dapat awareness dari market kamu, dari followers kamu gitu. Nah itu mungkin tadi balik ke Pak Paris ya, kalau dari sisi brand pasti milih-milih nih mana yang sesuai atau enggak gitu. Dari endorsement, kemudian affiliate yang kita udah sering lihat di TikTok juga. By the way, jangan TikTok terus ya, maksudnya affiliate kan banyak ya, kayak affiliate Shopee, itu kan juga ada gitu. Terus AdSense, if you go in YouTube, kalau YouTube itu sistemnya sedikit berbeda dengan platform lain, karena YouTube itu kita punya AdSense yang intinya kalau kita create video, iklan masuk, duit masuk gitu. Kalau misal TikTok atau video pendek lain, kan istilah kita dapat uangnya dari endorse dulu gitu. Kalau ada brand yang mau kerja sama kamu, baru kamu dapat kontrak gitu. Nah kemudian emang selain itu bisa jadi apa aja sih? Kreatif team. Oke, kreatif team itu misalkan kamu lulus kerja tapi kamu nggak terlalu suka nih ada di depan layar, tapi demen aja bikin video, ya udah, you can be creative team di dalam suatu brand gitu. Jadi content creator untuk membantu kegiatan digital marketingnya mereka dalam suatu brand. Nggak harus kamu yang menjadi starnya misalkan ya. Terus ada juga digital agency. Ini katakanlah, tapi gue pengen jadi bos, gue pengen jadi pengusaha, gue nggak mau nih kayak gini terus gitu. Misalkan, kalian bahkan bisa mungkin membuka digital agency gitu. Ya, jadi banyak sekali sih sebenarnya. Oke, next. Nah, ini kalau kita bicara memulai itu gampang banget. Tinggal butuh HP sama kita, sama niat. Udah, mulai aja dulu. Nggak usah takut gagal, nggak usah takut dibilang teman-teman kayak gimana-gimana. Pokoknya mulai dulu itu bisa. Tapi next. Nah, mempertahankan inilah yang jadi lebih menantang teman-teman. Kalau kita lihat fenomena iceberg tuh apa sih? Di atas kelihatannya esnya tuh segitu, tapi di dalam sebenarnya tuh gede banget, banyak banget isinya. Nah itu jadi content creator / influencer juga seperti itu. Ya mungkin yang di atas nih kita bisa lihat, kelihatannya viewsnya banyak, kayaknya dia bikin konten apa aja gampang deh. Viewsnya banyak, nah gua bikin konten TikTok perasaan nyangkut di 100 mulu nih viewsnya gitu. Apa di 200, nggak nyampe 50 bahkan gitu ya kan. Nah views, followers, kok gampang banget ya dia followers naiknya ya. Kok dia ini banget ya. Terus side income atau jadi main income, kayaknya enak ya jadi influencer, kerja bisa dari mana aja, activity-nya banyak segala macem. Tapi di belakang itu nih iceberg yang bawah nih, kalau kamu mau jadi katakanlah full time content creator, kamu harus komunikatif, kalian harus resilient, nggak boleh tuh yang namanya capek sedikit atau views-nya tidak sesuai ekspektasi kamu, padahal bikinnya udah susah-susah, terus viewsnya jelek, ya bete udah gue nggak mau lagi.
ya ngambek, nggak bisa, teman-teman nggak ada. Justru orang yang sukses tuh gagalnya lebih banyak, percayalah. Terus konsistensi udah harus, itu berkaitan dengan disiplin tadi. Kreativitas seperti yang Papa Rich bilang, up to date sama tren atau news. Terus memberikan something new. Kemudian quality over quantity, mau yang penting banyak atau bisa sekali tapi kualitasnya bagus, viewsnya banyak, nah itu juga pilihan. Terus kita non-stop content thinking, kita nggak berhenti, maksudnya apa ya, mikirin konten terus. Coba deh abis ini kalian mikirin dalam seminggu mau bikin 7 konten, bikin apa aja ya judulnya ya. Nah coba tuh, dipraktekin aja, itu lumayan menyita energi tuh. Kemudian bisa jadi nggak ada libur, weekend saya di sini misalkan. Atau weekend ada acara lain, weekend harus bikin konten yang lain. Nah kemudian memperhatikan words and behaviors juga. Oke, next. Nah kemudian nanti kalau kalian udah jadi content creator gede nih, perlu dipikirkan untuk punya tim. Kalau tadi aku bilang dulu aku kerjakan semuanya sendiri, mulai dari edit, take, bikin naskah, upload, segala macam semuanya sendiri. Kita nggak akan bisa berkembang lebih besar karena untuk bisa scale up butuh tim. Salah satunya ini editor, creative team, circle, dan manajemen. Nah karena itu, karena content creator sifatnya self-employed, makanya akhirnya sekarang aku berkembang, udah sombong banget ya. bukan, maksudnya sekarang aku mengembangkan gitu bisnis aku ke next. My skincare. So aku baru membuat ya yang namanya brand skincare aku sendiri. Ini bukan sponsor sebenarnya, cuman men-sharing aja bahwa setelah menjadi dokter, menjadi content creator, aku juga merintis menjadi pemilik skincare gitu lah ya. Namanya Navana dan kebetulan nanti awal Oktober bakal ada launching sunscreen. Mungkin buat teman-teman yang penasaran, pengen coba, boleh banget. Dan itu aku lagi ngambil kuliah S2 juga sekarang by the way. Mau ujian proposal, doain ya, mudahan penguji baik-baik, sabar-sabar ya kan. Gitu. Ya intinya seperti itu, waktunya sudah habis juga, pas banget. Intinya teruslah berkembang dan jangan pernah menyerah. And this is the quote that I really love, the only person responsible for your future adalah kamu. Cuman kalian sendiri, bukan orang tua kalian, bukan teman-teman kalian. Jadi kalian yang harus take action. Thank you. Terima kasih Mbak Clarin, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa sekali insight yang diberikan untuk kita semua. Di sini mungkin boleh diulang sedikit. Kalau mau jadi content creator itu harus menjadi pejuang ya, harus be a fighter. Terus manage your time well, jadi walaupun capek harus bisa memanage waktunya sebaik mungkin. Terus juga harus punya purpose, have your purpose, be valuable and consistent. Luar biasa, ini menginspirasi kita semua ya, apalagi di sini mahasiswa-mahasiswi di sini masih bisa dikatakan mungkin aktif ya di sosial media, jadi bisa memulainya dari sekarang, tidak menunggu lebih lama lagi tentunya menjadi content creator. Dan kita beralih ke narasumber yang terakhir. Kita akan mempersilakan kepada Mas Ihsan, Mas Miftahudin Nur Ihsan untuk dapat menyampaikan materinya. Kami persilakan dan kita iringi sekali lagi aplaus yang paling meriah untuk narasumber yang ketiga. Next langsung aja. Oke. Bismillah, Mbak Wulan dan teman-teman semua, izin saya buka pakai pantun boleh? Oke. Kelakar betok khas Palembang. Menghibur hati buat tertawa. Selamat siang adik-adik tersayang. Bismillah, mari kita belajar bersama. Perkenalkan, saya Ihsan, saya dari Jogja, Kota Gudeg, Kota Pendidikan. 2 kali saya ke Palembang, pertama 2015, saya lomba di Polsri. Ada anak-anak Polsri ini ya? Oke, tepuk tangan untuk anak-anak Polsri ya. Jadi waktu itu lomba karya tulis ilmiah, alhamdulillah hari ini saya bisa diberi kesempatan oleh BPD PKS, Pak Helmi dan teman-teman untuk bisa sharing terkait dengan wirausaha adik-adik. Next. Ini aktivitas saya, jadi sehari-hari memang ceritanya sedang menjadi CEO ceritanya. Ya. Chief Everything Officer ya. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Terus kita sekarang sudah ada 2 perusahaan, yang satu di bidang batik, kemudian satunya di konsultan.
dan juga kita baru rintis produk baru yang nanti berbasis sawit, insya Allah ada kopi sawit dan juga madu sawit gitu. Kemudian aktivitas sehari-hari juga banyak berkecimpung membantu UMKM di pemerintah Kota Jogja. Walaupun saya bukan orang terkenal ya, beda dengan Mbak Klarin, beda dengan Mas Randi. Jadi alhamdulillah Instagram saya terverifikasi, tapi nggak bayar ini gitu. Karena memang saya banyak diliput media teman-teman. Kalau diketik di Google nama saya insya Allah banyak keluar gitu. Rada sombong sidik boleh ya? Next Mas. Jadi saya mulai bisnis 2016 teman-teman ketika saya masih mahasiswa. Sama kayak adik-adik saat ini ya, masih mahasiswa. Waktu itu cita-cita saya cuma satu. Saya pengen daftarin haji Bapak Ibu. Dan dulu pas S1 saya kerjanya di kuliahnya di jurusan pendidikan kimia UNY. Waktu itu kalau saya pakai jalur normal lulus jadi guru, itu bakalan cukup lama untuk mengumpulkan 100 juta. Karena waktu itu saya pengen daftar haji Bapak Ibu, saya dan calon istri saya. Tentu saja begitu kan. Jadi 4 berarti 100 juta yang dibutuhkan. Akhirnya dari situlah singkat cerita saya putuskan untuk wirausaha. Dan alhamdulillah teman-teman rezeki dari Allah luar biasa, jalan dibukakan gitu kan. Kemudian 2019 Bapak Ibu saya diundang Mas Nadiem ke Jakarta. Ke Balai Kartini dapat apresiasi orang tua hebat. Karena dianggap mampu mendidik putra-putrinya di tengah keterbatasan ekonomi, semuanya bisa kuliah, semuanya punya prestasi gitu. Saya kebetulan dulu aktivis lomba karya ilmiah. Kemudian adik saya juga juara kontes robot internasional di Korea gitu. Jadi ternyata berkah orang tua itu luar biasa adik-adik. Maka adik-adik saat ini yang sudah punya orang tua yang baik, syukuri itu adik-adik. Syukuri itu, minta doa beliau, yakin dengan doa beliau, insya Allah apapun yang adik-adik cita-citakan pasti akan terwujud gitu. Terus next. Nah saat ini juga kenapa wirausaha itu penting adik-adik? Karena negara kita ini saat ini juga ada permasalahan ekonomi semenjak COVID itu ya adik-adik ya. Jadi tingkat pengangguran naik dan lain sebagainya. Dan next. Pemerintah sudah fokus, sudah konsen untuk bisa menumbuhkan wirausaha-wirausaha muda. Jadi sekarang ini adik-adik banyak sekali program-program yang bisa adik-adik akses, khususnya ini yang teman-teman mahasiswa ya. Jadi banyak sekali program-programnya Mas Menteri dan juga kementerian yang lain untuk support anak-anak muda, untuk mereka wirausaha. Next. Karena apa? Mereka support, karena memang faktanya teman-teman yang jadi wirausaha itu mereka membantu perekonomian Indonesia. Jadi kalau dilihat di fakta ya adik-adik ya, jumlah pelaku wirausaha UMKM itu saat ini tuh sebanyak 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Jadi sangat mendominasi. Kemudian serapan tenaga kerjanya itu 97% dari total tenaga kerja di dunia industri adik-adik. Makanya UMKM ini mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Next. Nah sebenarnya ada 3 hal yang biasanya menjadi landasan atau dasar teman-teman untuk wirausaha. Dan 3 hal ini juga yang sangat saya syukuri. Yang pertama tentu saja waktu untuk keluarga adik-adik. Saya bisa atur jam kerja saya pengen jam kerja misalnya jam 10 malam sampai jam 12 malam, boleh. Pagi, siang, sore kita main, bisa. Kemudian pengen misalnya sehari kerjanya sejam aja, jam 8 sampai jam 9, cukup, nanti yang lain tim yang kerjakan, bisa kayak gitu. Bahkan sekarang kalau kita liburan gitu kita miliknya nggak weekend, jadi hari-hari aktif aja, hari Senin, hari Selasa gitu, karena sepi malah tempat libur ya. Dan kita bisa benar-benar menikmati liburan kita. Yang kedua, wirausaha itu bisa jadi perantara rezeki. Ini yang menarik adik-adik. Karena wirausaha, Mas Randy, Mbak Klarin, dan teman-teman semua pasti punya karyawan. Kemudian ketika kita punya order, punya project, tentu saja kita akan jadi perantara rezeki untuk karyawan-karyawan kita. Saya kebetulan bisnisnya batik adik-adik. Kemudian saat ini mitra pembatik kami sudah ada sekitar 50-an orang, itu ada di wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Gitu. Jadi ketika dapat order tentu saja pembatik-pembatik ini juga kebagian gitu. Kemudian yang menarik lagi adalah potensi rezeki ini yang tidak terduga adik-adik ketika kita memutuskan untuk wirausaha. Mungkin dalam 1 bulan kita bisa nggak dapat duit mungkin ya. Tapi bisa jadi bulan berikutnya kita langsung dapat project yang keuntungannya bisa untuk beli mobil. Bisa kayak gitu. Jadi potensi untuk dapat rezeki dadaan itu lebih besar ketika kita wirausaha. Kalau misalnya kita kerja di swasta atau jadi karyawan, kita sudah tetap tuh gajinya tiap bulan segitu-segitu, naik bonus mungkin nggak akan selisih jauh. Tapi kalau wirausaha itu
kita bisa dapat 1 juta, bisa dapat 100 juta, bahkan bisa 1 M gitu adik-adik. Saya banyak pengalaman terkait ini. Jadi tiba-tiba langsung ada order 1000 batik gitu. Wah itu langsung luar biasa pendapatannya. Next. Nah wirausaha itu punya 3 ciri adik-adik. Yang pertama pasti bisa melihat peluang. Yang kedua itu dia mampu melihat peluang kemudian buat inovasi, baik itu produk atau jasa. Dan yang ketiga pasti menghasilkan profit. Jadi kalau wirausaha bisa melihat peluang, berinovasi, kalau nggak bisa menghasilkan profit ya sama aja, itu bukan wirausaha. Jadi poinnya terakhir adalah bisa menghasilkan profit. Karena wirausaha sosial pun pasti dia butuh profit. Kalau dia nggak dapat profit, tentu saja misi sosialnya nggak akan jalan. Ya. Mau nggak mau kita harus meyakini bahwa sekarang ya apa-apa butuh duit adik-adik. Gitu. Next. Nah ini sedikit tips adik-adik, karena ini waktunya singkat ya. Saya bagi 3 tips aja untuk jadi wirausaha hebat. Yang pertama itu kita harus jeli melihat peluang. Nah ini nanti biasanya korelasinya adalah kita mampu menghasilkan sebuah produk, sebuah jasa yang menarik. Kemudian yang kedua, kita harus kembangkan soft skill. Ini mumpung adik-adik masih mahasiswa ya, latih mulai dari sekarang. Soft skill dan juga bangun karakternya adik-adik. Ikut organisasi, jangan sampai mahasiswa itu cuma kuliah pulang. Jangan, mending kuliah rapat gitu, itu lebih bagus. Mending lagi kalau kuliah rapat, kemudian lomba, kuliah rapat, lomba, itu menarik lagi. Jadi silakan maksimalkan kesempatan itu adik-adik. Karena di situ saya menyadari bahwa dulu ketika mahasiswa itu, ketika saya kuliah, kemudian rapat, bahkan sampai malam gitu kan, kemudian habis itu berkarya, lomba, saya itu pernah bolos 2 minggu waktu itu, waktu kuliah gitu kan. Jadi lomba ke Bali langsung lomba ke Palembang ke Jakarta, Pontianak baru balik Jogja. 2 minggu saya nggak kuliah gitu kan. Bahkan saya pernah merelakan waktu itu UAS saya, Mas Ihsan milih ke Bangkok apa ikut UAS? Waktu itu dengan sangat percaya diri saya pilih ke Bangkok. Jadi konsekuensinya adalah UASnya itu ada dosen yang mau mengganti, ada yang enggak. Jadi nilai saya semester itu ada yang nilainya D, ada yang nilainya E, ada yang enggak keluar nilainya gitu. Tapi itu tak syukuri, karena setelah itu kita balik semester berikutnya 3,8 nilai saya waktu itu gitu kan. Terus yang ketiga itu kalau nanti sudah membangun karakternya, adik-adik kalau bisnis itu pantang menyerah. Itu yang menjadi spiritnya adik-adik. Karena bisnis itu pasti banyak permasalahan. Dan kalau adik-adik mudah menyerah, nggak akan jadi. Jadi pasti itu butuh proses yang panjang gitu. Next. Nah ini ada contoh-contoh, ini produk teman-teman di Jogja adik-adik. Ini kita kalau ke Jogja ada oleh-oleh namanya coklat dalem. Jualannya itu coklat, tapi bungkusnya itu kemasan dibuat gambar-gambar budaya-budaya khususnya yang di Jogja. Itu menarik sekali karena segmen pasarnya wisatawan. Padahal sebenarnya dalamnya coklat gitu. Ini contoh-contoh yang menarik ya. Kemudian ada ini dluang. Dluang itu dari kertas, koran adik-adik, koran bekas. Kemudian diolah jadi sebuah tas. Ada juga milik teman juga pancal bag. Ini sepeda dari kayu. Jadi ini produk-produk kreatif Jogja ya. Kemudian kalau Jogja baru-baru ini heboh bakpia Tugu Jogja. Kalau kita lihat secara sekilas sebenarnya ini seperti bukan bakpia gitu kan. Karena produknya ini semacam bolu kukus lah, semacam roti kukus gitu. Tapi ternyata dengan branding yang baik, yang menarik, akhirnya ini menjadi boom dan mengalahkan pasaran bakpia-bakpia normal yang ada di Jogja. Kemudian ini produk teman juga, sayur Sleman namanya. Waktu itu sebenarnya konsep bisnisnya sederhana. Jadi setiap hari Jumat itu pada pengen bersedekah gitu kan. Nah, sayur Sleman ini mengumpulkan teman-teman yang mau sedekah, yuk sedekah lewat sayur Sleman. Nanti sayur Sleman itu beli sayur-sayur ke petani. Kemudian nanti dia buat di beberapa tempat itu untuk ngasih Jumat berkah yang isinya sayur-sayur. Dulu awalnya cuma seperti itu, tapi sekarang sudah berkembang baik, bahkan sekarang sudah punya lahan sendiri untuk bertani gitu. Jadi ternyata kalau kita mau gerak itu pasti ada jalannya adik-adik. Terus ada jam tangan kayu. Nah ini menarik, ini produk dari Klaten, juga sudah mau ekspor juga gitu kan. Kemudian ada cincin. Nah ini kemarin boom waktu COVID gitu. Ternyata cincin-cincin nikah itu juga menjadi peluang bisnis yang menarik. Dan ini bisa custom, dia jualan pakai marketplace dan itu luar biasa, penjualannya luar biasa. Next. Nah, karena ini acaranya BPDBKS ya adik-adik, ini sebenarnya banyak sekali peluang-peluang bisnis yang bisa digali dari BPDBKS. Adik-adik nanti silakan survei tuh, semua stand, semua booth itu silahkan nanti disurvei, kemudian cari tuh produk yang kira-kira menarik. Kemudian kasih inovasi sedikit, nanti ikutkan PKM adik-adik mahasiswa, ikutkan PKM,
dapat dana dari Dikti, bismillah mulai usaha dari situ, bisa. Jadi mumpung ada kesempatan ini, silahkan nanti diriset di produk-produknya gitu. Kalau pas bawa duit ya dibeli sekalian gitu kan. Jadi sekalian riset, sekalian beli produknya. Next. Nah ini batik kami adik-adik. Kami punya batik itu unik-unik gitu kan. Mungkin adik-adik di sini belum pernah lihat batik motifnya science. Jadi motifnya ada matematika, fisika, kimia, biologi gitu kan. Kemudian kita punya batik motifnya bakteri. Ada motif ekonomi gitu kan, mesin, elektronika dan lain sebagainya. Bahkan itu elektronika itu rangkaian yang ada di dalam televisi yang warnanya hijau. Kalau cowok-cowok mungkin pernah buka gitu kan. Itu ternyata bisa dibuat batik dan ternyata menarik gitu kan. Sekarang kita sudah punya lebih dari 100 motif batik adik-adik. Dan untuk semua mata pelajaran sudah ada. Jadi kita terakhir kemarin buat batik tema bahasa Indonesia. Kemudian batik tema bahasa Inggris, isinya fonem, cara pelafalan dan sebagainya. Bisa dicek di Shopee Smart Batik Indonesia gitu. Kemudian next mas. Nah yang menarik di Smart Batik salah satunya karena kita punya filosofi di setiap batiknya. Jadi kita nggak asal buat batik, tapi kita ada filosofinya, ada makna yang menceritakan motif itu gitu. Jadi ya ini karena dulu saya sering lomba karya ilmiah gitu kan, jadi pinginnya mikir terus gitu kan, ya akhirnya dituangkan di batik. Next. Kemudian yang bicara soft skillnya tadi adik-adik. Jadi mumpung mahasiswa silahkan nanti ikut organisasi kembangkan soft skillnya. Yang pertama yang harus diasah kreativitas. Banyak sekali kegiatan mahasiswa yang bisa menumbuhkan kreativitasnya adik-adik. Kemudian yang kedua komunikasi. Komunikasi ini ada dua. Komunikasi tertulis, adik-adik buat proposal, adik-adik buat skripsi, itu termasuk komunikasi tertulis. Kalau adik-adik mampu dengan baik melakukan komunikasi tertulis, saya yakin untuk dapat modal ratusan juta itu gampang ketika masih kuliah. Karena program hibah banyak sekali dan modalnya cuma proposal. Beberapa waktu lalu saya mendampingi adik-adik di Universitas Muhammadiyah Magelang. Dia dari satu proposal itu bisa dapat dana 25 juta untuk mulai bisnis, satu tim gitu. Dan itu ada banyak tim. Dan program itu terbuka lebar adik-adik gitu. Bahkan saya pernah dapat dana itu sampai 100 juta dari Bekraf waktu itu. Modalnya cuma proposal sekitar 20 halaman itu. Kemudian komunikasi keduanya ya adalah komunikasi lisan. Jadi belajar untuk public speaking, belajar untuk presentasi, belajar untuk pitching dan lain sebagainya. Karena di situ nanti kalau adik-adik sudah lulus, kemampuan itu akan sangat berguna. Kemudian ada leadership. Kalau kita bisnis pasti kita harus punya jiwa kepemimpinan gitu. Adik-adik saat ini posisi saya belum bisa batik. Saya masih belajar untuk batik. Kemudian saya nggak bisa desain gitu kan. Tapi alhamdulillah saya punya tim pembatik dan saya punya tim desainer gitu. Konsep desain dari saya ada yang eksekusi tim desain. Kemudian eksekusi tim desain langsung kita serahkan ke mitra-mitra pembatik kita gitu. Konsepnya sederhana sekali. Yaitu karena saya mainnya cuma di manajerialnya saja gitu. Jadi nggak ada alasan misalnya saya nggak punya keterampilan untuk buat produk, nggak ada alasan adik-adik. Asal adik-adik punya kemauan pasti kita bisa. Terus ada kemampuan adaptasi. Nah ini penting banget. Karena bisnis itu kan terus bergerak. Kemarin masa Covid gitu kita sempat kelimpungan karena segmen pasar sebelum ini adalah seragam-seragam instansinya Direktorat Jenderal Pajak. Waktu itu ada kebijakan anggaran seragam dialihkan kan karena termasuk yang nggak penting untuk kegiatan untuk perbaikan di masa Covid. Akhirnya dari situ kita sekarang push pasarnya ke Asosiasi Guru Nasional. Kita sudah kerjasama dengan 4 asosiasi nasional gitu. Terus marketing dan juga yang paling berat adalah manajemen waktu adik-adik. Karena adik-adik di sini posisinya mahasiswa, saya dulu juga sama. Saya di pendidikan kimia dulu satunya adik-adik. Tiap minggu itu membuat laporan itu bisa 3-4 laporan. Satu laporan bisa 20-25 halaman dan harus ditulis tangan gitu kan. Zaman itu sudah ada komputer gitu kan, sudah ada laptop, tapi wajib ditulis tangan. Biar ya kita merasakan perjuangan untuk tulis laporan kayak gitu. Nah itu untuk bagi waktunya lumayan berat waktu itu. Tapi dengan adik-adik punya pengalaman, kemudian dengan adik-adik berorganisasi, adik-adik akan bisa sendiri nanti untuk bagi waktunya. Next. Kemudian karakter. Nah, pebisnis itu yang paling dijaga yang pertama integritas adik-adik. Jadi silahkan berperilaku yang baik, berkata yang baik. Jangan sampai sekali-kali kalau kita sudah memutuskan untuk bisnis, itu kita menipu orang lain, itu kacau sekali. Kita misalnya rugi uang, itu nggak ada masalah adik-adik. Rugi uang misalnya jutaan, puluhan juta itu nggak ada masalah. Tapi sekali adik-adik nipu, sekali adik-adik cacat integritasnya, orang lain nggak akan mau kerjasama dengan kita gitu.
Jadi penting banget, bangun integritas itu penting banget. Saya kemarin beberapa waktu lalu dipesani BPDPKS untuk buat batik dari malam sawit gitu kan. Ya saya sampaikan apa adanya gitu adik-adik. Saya sebenarnya bisa waktu itu mengerjakan pesanan yang pakai malam yang bukan sawit, bisa. Tapi nggak saya lakukan. Karena saya meyakini bahwa sesuatu yang sudah diawali dengan kebohongan, insya Allah nggak akan bertahan lama gitu. Jadi makanya kita jaga terus, integritas itu harus kita jaga. Dan itu yang membantu saya sampai saat ini ditemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu support. Saya nggak pernah promosi adik-adik, tapi ternyata saya selalu direkomendasikan oleh orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kami. Gitu. Kemudian profesional, apapun yang terjadi nanti kalau kita bisnis, kita harus bersikap profesional. Pernah waktu itu 2017, kita diajak kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak buat seragam untuk Kanwil DIY waktu itu. Kemudian di situ ditawari, Mas Ihsan, khusus untuk Mas Ihsan, bisa saya kasih DP. Kalau dengan yang lain, kalau dengan instansi lain, itu biasanya bayarnya di akhir. Mungkin waktu itu dikasih DP dengan uang pribadi gitu kan. Dengan tegas saya jawab waktu itu, tidak Bu, saya akan coba untuk cari solusi sendiri. Biar prosesnya tetap sesuai dengan proses yang ada di kantor. Dan waktu itu setelah keluar dari situ saya pusing gitu kan. Gimana nih cari modalnya untuk produksi gitu kan. Tapi ternyata singkat cerita ada jalan, kemudian seragam itu beres, komunikasi dibangun bagus. 2018 kami pegang batik sadar pajak untuk humas pajak se-Indonesia, jumlahnya ribuan, dari menjaga keprofesionalitasnya itu. Kemudian sinergi, berbisnis juga kita harus bisa bersinergi dengan banyak pihak adik-adik. Jadi bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu. Karena kalau kita mau jalan sendiri nggak bisa sekarang adik-adik, kita harus kolaborasi. Kemudian pelayanan, ini nilai-nilai ini ada di Kementerian Keuangan, ini nilai-nilainya BPDPKS juga. Dan ini saya juga alumni LPDP adik-adik, jadi nilai-nilai ini juga saya pegang adik-adik. Jadi pelayanan, melayani dengan sepenuh hati dan kesempurnaan. Terus evaluasi, terus melakukan perbaikan. Next. Nah ini perjalanan bisnisnya adik-adik, 2016-2017 kita nggak punya modal sama sekali waktu itu. Saya survei pembatik wilayah Jogja dan Jawa Tengah, kemudian saya pinjam produk mereka. Setelah itu saya jualan ke dosen-dosen karena itu lingkungan terdekat saya, karena saya aktivis di kuliah kan, banyak kenalan dosen. Kita masuk ruangan dosen, kita ketuk pintunya, Pak Bu sekarang saya jualan batik, mau beri berapa? Langsung tak todong kayak gitu waktu itu. Dan saya nggak mikir beliau itu beli kasihan atau karena apa, yang penting waktu itu saya bisa dapat duit dulu. Singkat cerita saya mulai mikir, akhirnya kita mulai buat motif sendiri. Next. 2018 baru perusahaan berdiri, jadi usahanya masih sangat muda ya, masih 5 tahun. Industri batik itu biasanya puluhan tahun. Next. Nah ini program-program yang bisa adik-adik akses. Permodalan di dunia kuliah dan juga untuk masyarakat umum ada beberapa yang bisa diakses juga. Nanti silakan dicari itunya, Instagramnya dan infonya. Next. Kemudian ini pertumbuhan kami, jadi 2018-19 kita fokus di Direktorat Jenderal Pajak. 2020 kita gandeng Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, 2021 Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia, 2022 Asosiasi Widya Iswara Indonesia, dan 2023 kita kerjasama dengan Federasi Guru Independen Indonesia, dan insya Allah nanti dengan BPDPKS gitu. Next. Nah terus yang ketiga harus mau belajar, terus ikut komunitas bisnis, banyak sekali komunitas bisnis yang bisa adik-adik ikuti. Next. Dan juga adik-adik bisa bermitra dengan pemerintah. Ini sudah khusus saya kasih Instagram yang bisa adik-adik hubungi gitu. Nah mungkin itu aja adik-adik yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa penghargaan kami dan juga next Mas, terakhir. Next. Nah adik-adik yang penting bisnis itu nanti adik-adik harus bisa fokus untuk berkontribusi gitu. Niatnya untuk membantu orang lain. Insya Allah nanti dari situ adik-adik akan dapat jalan yang terbaik untuk melaksanakan bisnis itu. Terima kasih kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ihsan, luar biasa sekali insight-nya untuk kita semua. Ini bisa dibilang Mas Ihsan ini adalah alumni, mahasiswa alumni bukan kupu-kupu ya. Bukan kuliah pulang, tapi juga banyak aktivitas yang diikuti. Jadi setelah lulus pun sudah banyak bekal ya, soft skill yang dimiliki. Dan kita tiba di sesi yang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh peserta. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, boleh
Mbak yang pakai jilbab coklat. Sesi yang pertama kita berikan waktu 2 pertanyaan. Kita persilakan dapat menyampaikan pertanyaan singkatnya saja. Mohon untuk 1 pertanyaan saja mengingat waktu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Mazaya Rangkuti, mahasiswa Unsri angkatan 2023, prodi Agribisnis. Ingin bertanya terkhususnya kepada Kak Clara. Dalam membuat konten setiap hari tentunya ada halangan, ada tantangan dalam membuat konten itu sendiri. Contohnya seperti konten blog atau susah mencari ide atau narasi untuk konten, atau bisa juga kayak dalam membuat konten itu kan diperlukan cerita-cerita menarik ya Kak ya, biar ada views yang bisa bertambah seperti itu. Salah satunya dengan menceritakan keseharian sehari-hari, di mana itu menyebabkan transparansinya atau menipisnya privasi kakak, dan juga mungkin bisa juga di tengah-tengah kakak lagi semangat-semangatnya buat konten, terdapat rasa jenuh terhadap kegiatan kakak membuat konten. Nah, saya ini pengen tahu bagaimana pengalaman kakak dalam menghadapi kondisi seperti itu, dan apa sih yang kakak lakukan untuk mengatasi kondisi-kondisi seperti itu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Mbak Putri ya. Untuk pertanyaan kedua boleh sebelah kiri. Mas yang di belakang, nanti masih ada sesi pertanyaan yang kedua. Silakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini ingin bertanya, khususnya saya ingin bertanya kepada Mas Ihsan. Jadi seperti yang kita ketahui di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, terutama di sektor pertanian, di bidang kelapa sawit. Indonesia ini merupakan negara terbesar penghasil kelapa sawit dunia. Jadi turunan dari kelapa sawit ini mulai dari TBS menjadi minyak goreng dan lain-lain. Jadi yang ingin saya tanyakan Mas, bagaimana cara kita membranding produk dan menghadapi tantangan yang ada ketika kita membangun wirausaha atau membuka lapangan pekerjaan di bidang tersebut. Dan mungkin terakhir, apa sih Mas motivasi yang bisa menguatkan saya, yang mana jurusan pertanian ini sering diasumsikan lulusannya itu bakal jadi petani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi namanya? Siapa? Adit. Adit, oke Mas Adit ya untuk pertanyaannya. Terima kasih Mbak Putri dan juga Mas Adit untuk pertanyaan di sesi yang pertama. Langsung saja kita persilakan untuk pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Mbak Clarin. Ini kalau misalnya sudah lelah, jenuh, atau mungkin ini blank nih idenya mau buat apa lagi nih, bisa diceritakan kembali pengalamannya untuk kita semua. Silakan. Oke, sebenarnya kalau untuk ide memang kita harus terus mencoba. Klise sih ya, tapi istilahnya gini, kamu pernah nyoba nasi gorengnya depan kampus sama nasi goreng gang sebelah sama nasi goreng buatan temen kamu jadi tahu kan mana yang paling enak. Nah itu sama, jadi supaya kamu bisa bikin konten yang viewsnya itu naik gitu ya, kamu harus terus coba karena kamu harus mencari tahu dan explore audiens kamu nih sukanya yang kayak gimana. Kalau kamu masih dalam tahap tapi belum punya terlalu banyak audiens Kak, masih membentuk nih justru, ya itu dia justru itu kesempatan untuk kamu bentuklah, kamu pengennya punya audiens yang seperti apa. Misal aku pengen audiens yang perempuan, ya udah aku bikinnya skincare. Kalau misal aku mau memperluas audiens ke yang gender baik perempuan maupun laki-laki, ya mungkin I talk about sexual education. Tidak ada yang tabu karena ini kedokteran, ilmu kesehatan gitu ya. Terus kalau soal privasi tadi ya, nah privasi, buatlah konten yang nyaman baik untuk kamu maupun orang sekitar kamu, karena belum tentu orang-orang sekitar kamu ajak gitu, belum tentu mereka tuh apa sih gitu. Nah itu hormati batasannya orang lain itu tetap. Nah kalau kamu sendiri ngerasa tapi aku nggak mau nge-share, aku kasih ya jangan bikin konten yang seperti itu gitu. Intinya bikin yang kamu nyaman. Terus soal apa tadi terakhir? Jenuh. Itu dia ya, jenuh tuh setiap pekerjaan, setiap kegiatan pasti ada sih. Jadi ya pertama kalau dari aku mungkin rest, istirahat dulu. Gimana pun kita butuh rest mentally, physically, spiritually, semua itu butuh. Terus ya coba lagi gitu, lakuin hobi kamu dan coba lagi, gitu sih dari aku. Thank you.
Kalau capek, just take a rest, just don't quit ya, Mbak Clarin ya. Untuk pertanyaan yang kedua ditujukan untuk Mas Ihsan, ini bagaimana untuk membrand suatu produk khususnya sawit ya, dan juga motivasi untuk mahasiswa-mahasiswi pertanian yang mungkin pemikiran orang-orang ini nanti lulusnya jadi petani, padahal orang tahu ya kalau jadi petani itu lebih kaya loh ya. Gimana? Boleh diberikan responnya Mas Ihsan? Siap Mbak Wulan, terima kasih. Oke, Mas Adit, menarik ya. Jadi pertama yang terkait dengan membangun branding, apalagi sudah spesifik nanti kelapa sawit gitu kan. Tapi sebelum masuk ke situ nanti silakan Mas Adit coba riset dulu, kira-kira pengen mengembangkan produk apa yang berbasis sawit. Kemudian nanti kalau sudah ketemu, yang pertama untuk branding, Mas Adit harus punya merek dulu. Jadi merek, kemudian nanti mereknya itu plus logo ya, merek plus logo, itu nanti bisa didaftarkan ke Kemenkumham. Namanya di internet gitu nanti bisa diketik PDKI merek gitu. Itu untuk awal dulu, untuk branding. Ya legalitasnya harus dipenuhi dulu. Tapi produk tadi sudah harus ditentukan kira-kira mau buat apa, karena sawit ini punya potensi yang sangat besar. Apakah mau buat batik sawit, apakah mau buat coklat sawit, atau madu sawit dan lain sebagainya, silakan tentukan dulu. Kemudian sebenarnya karena ada BPDPKS itu kesempatan untuk itu luar biasa Dek Adit. Karena kalau produknya nanti bagus, silahkan nanti disampaikan ke teman-teman BPDPKS. Insya Allah nanti bisa diarahkan, kemudian bisa dibantu untuk dikembangkan, dipromosikan gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus. Habis ini nanti silahkan keliling nih stand-stand ini, kemudian nanti cari kira-kira produk apa yang cocok dengan karakternya Mas Adit gitu, atau potensi yang ada di sekitar tempatnya Mas Adit itu. Kemudian terkait dengan motivasi, nah itu adalah tugas Mas Adit dan teman-teman untuk mengubah mindset itu. Tunjukkan bahwa petani milenial itu luar biasa gitu. Sekarang Kementerian Pertanian punya program kan, petani milenial. Dan kemarin ada beberapa teman saya yang dia ikut program itu, kemudian akhirnya dia bisa studi banding sampai ke luar negeri, sampai ke Korea juga dengan ikut program itu. Jadi stigma bahwa mungkin petani itu kurang maju atau dan lain sebagainya itu sudah bisa mulai dihapus sekarang, karena Kementerian Pertanian sendiri sudah konsen untuk menumbuhkan petani-petani milenial itu. Nanti jadi bagian dari petani milenial, tunjukkan ke lingkungannya bahwa Mas Adit dan teman-teman ini bisa berwirausaha di bidang pertanian dan bisa menjadi pengusaha-pengusaha hebat di industri pertanian gitu. Motivasi keluarga, orang tua yang jadi motivasi utama. Kalau saya itu, kalau nanti sudah nikah pasti akan anak dan istri gitu. Jadi motivasi yang terdekat dulu, keluarga. Insya Allah kalau motivasinya orang tua sekarang itu apapun halangannya di rumah akan tetap maju gitu. Kalau nggak punya motivasi kuat akan susah untuk jalannya nanti gitu. Kira-kira itu Mbak Wulan. Baik, terima kasih. Sudah cukup untuk sesi diskusi yang pertama. Kita beralih ke sesi tanya jawab yang kedua. Siapa ya kira-kira ya? Dari sebelah sini lagi, boleh? Yang cowok nanti di cewek sebelah kiri ya. Silakan Mas yang pakai alma mater biru, silakan. Pertanyaan singkatnya saja. Cek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahdi Ramadhani dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Kadang kita sebagai mahasiswa ini ada niatan atau keinginan untuk membuat suatu usaha, tapi terkadang terkendala baik dari dana maupun sumber daya manusianya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara tepat atau trik and tips untuk memilih partner kerja yang baik? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mahdi ya, bagaimana cara memilih tim yang solid atau juga partner yang tepat untuk berwirausaha. Selanjutnya dari sebelah kiri saya, cewek boleh, Mbak yang di tengah jilbab hitam, boleh dibantu mikrofonnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica, saya dari Universitas Sriwijaya jurusan HPT. Oke, saya ingin bertanya kepada Mbak Clarin,
kebanyakan dari anak muda-muda kan banyak yang tidak percaya diri nih, tapi ingin mencoba memulai konten kreator. Gimana sih Kak membentuk kepercayaan dari diri sendiri agar tidak seperti insecure dan lain-lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ica ya. Pertanyaannya, how to overcome the lack of confidence. Kurang percaya diri ya. Oke, langsung saja kita persilakan mungkin untuk pertanyaan yang pertama untuk Mas Randi dan juga Mas Ihsan boleh menanggapi bagaimana memilih partner kerja atau tim yang solid ini untuk memulai berwirausaha. Silakan. Baik, tadi dengan Mas siapa tadi? Mahdi. Mas Mahdi ya. Yang pertama tadi saya dengar tadi kendala mau berbisnis tapi kendala masalah dana, keinginan dan bagaimana memilah partner kerja. Jadi sedikit cerita aja Mas, dari semua bisnis yang pernah saya kerjakan, saya tidak pernah mengeluarkan modal sama sekali. Bagaimana? Ya mungkin di sini saya yang paling biasa ya dibanding narasumber yang lain, karena di sini saya sendiri pribadi secara akademis saya kuliah gak selesai. Ya, tapi saya mempunyai sebuah tekad, sebuah kemauan yang bagaimana saya bisa. Dengan yang awalnya saya melakukan sesuatu yang saya sukai, kemudian saya mengembangkan itu dengan nantinya akan ketemu jaringannya itu sendiri. Contoh, ketika pertama kali saya memulai di sebuah bisnis pariwisata, saya adalah pekerja tour leader sebelum saya memiliki travel saat itu. Nah dari situ saya belajar, saya mengambil ilmunya. Ketika saya mengambil ilmunya, kemudian saya mengembangkan sendiri dan secara partner kerjanya itu bagaimana, itu nanti akan datang sendirinya dengan circle yang kita temui. Karena logikanya gini Mas, kita nggak mungkin kayak saya, ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Saya bisnis travel nggak mungkin saya punya teman-teman orang yang dagang parfum. Logikanya seperti itu. Jadi mau nggak mau saya akan mengembangkan lagi ke bagaimana saya berpartner. Entah saya mempunyai network di orang-orang maskapai, mempunyai network orang-orang di pengurusan imigrasi atau visa dan segala macamnya. Itu yang akan saya kembangkan karena kita akan fokus ke sana. Tapi ketika kita sudah ada di sektor itu, kemudian kita masih mencari istilahnya network atau yang memang beda dengan sektor kita. Contoh di makanan, F&B dan segala macamnya. Secara nggak langsung fokus kita akan terpecah. Itu akan terjadi tidak masalah ketika memang bisnisnya nanti sudah remote atau bisa dibilang sudah otomatis, sudah ada yang mengerjakan. Nah, saya sendiri kalau dibilang pengalaman rekan bisnis, yaitu tadi kenapa saya keluar dengan Raja Travel, saya keluar dengan dari Rajasi dan segala macamnya. Itu adalah filterisasi saya kepada teman-teman bisnis yang memang sudah tidak cocok, tidak satu visi dan misi. Itu pasti akan kalian temui ketika kalian berbisnis. Tidak mudah kita bermater dengan orang, walaupun saya hanya modal ide ya, modal ide yang saya kembangkan dalam sebuah konsep terus saya lempar ke investor, itulah saya memulai awal berbisnis. Jadi kalau saya lebih kepada kita percaya diri dengan apa yang kita punya dan tunjukkan bahwa kita punya value. Kalau saya sih itu aja. Nantinya orang, kamu tidak perlu mencari rekan bisnis, mereka akan datang sendiri dengan value yang kamu punya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Randi. Mas Ihsan boleh untuk menambahkan? Ya, sedikit Mas Mahdi terkait dengan yang pertama tadi masalah modal. Semester berapa sekarang? 2? 3? Oke, jadi nanti dicari informasi program kreativitas mahasiswa dan satu lagi program kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Nanti silahkan buat proposal. Jadi buat ide yang menarik, ajukan proposal itu, gitu. Itu insya Allah nanti lumayan besar kuotanya untuk pendanaannya. Jadi itu bisa jadi solusi. Terus terkait dengan bentuk tim, itu kalau di mahasiswa memang ada kendala kalau kita nggak benar-benar cari teman-teman yang satu visi. Yang satu visi untuk mengembangkan bisnis yang ingin kita jalankan, gitu. Saya dulu bertim juga, tapi akhirnya bubar karena yang satu pengen kerja di instansi, yang satu pengen jadi guru, yang satu pengen bisnis jilbab. Nah itu akhirnya kita berlima bubar, terus kita jalan masing-masing gitu. Makanya yang paling penting adalah teman yang sevisi. Jadi pastikan bahwa
nanti ke depan ya juga pengen konsen ke bisnis ini. Kalau misalnya nggak nemu, usahakan coba sekuat tenaga dulu. Diusahakan sendiri sekuat tenaga, nanti cari sistem yang kemitraan. Kayak saya dengan teman-teman pembatik itu sistemnya mitra. Jadi kita kalau ada orderan, kita akan kontak pembatik gitu. Tapi alhamdulillah ada orderan terus gitu. Jadi seakan-akan sekarang sudah jadi karyawan sendiri gitu. Makanya cari sistem bisnis, model bisnis yang kira-kira nggak memberatkan, dirimu cukup konseptornya, cukup inovasinya, kemudian nanti dimitrakan ke UMKM yang ada di sekitar. Gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kalau mau bentuk tim, cari yang sevisi. Cuma itu aja, sevisi, satu lagi sama berintegritas. Itu karena nanti kalau sudah bicara urusan duit, bisnis awal-awal tumbuh oke lah, kita nggak apa-apa berkeringat terus nggak dibayar nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nanti kelihatan uangnya, wah itu biasanya akan terjadi konflik di situ. Gitu. Jadi visi dan yang berintegritas. Itu. Baik, terima kasih sudah cukup. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi kurangnya percaya diri? Silakan Mbak Klarin untuk dapat menanggapi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nggak percaya dirinya untuk memulai atau udah mulai tapi mau lanjut tuh nggak pede. Yang mana nih? Memulai. Oke. Gimana ya? Sebenarnya namanya rasa insecure itu sampai artis segede Luna Maya juga punya ya insecure-nya ya. Ya saya di sini juga ada nih insecure-nya nih. Saya mbaknya aja, aduh pendek banget saya gitu. Pakai heels, tapi emang dasarnya udah tinggal. Oke, intinya emang confidence itu bukan sesuatu yang build up overnight. Dia tidak terjadi dalam semalam. Semua wanita-wanita hebat itu nggak percaya diri dalam semalam. Pun belum tentu mereka itu pede, tapi mereka tidak menunjukkan. Iya benar. Jadi gimana ya? Pertama, kamu harus punya lingkungan yang suportif. Gitu, karena udah pasti hawa-hawa bisikan iblis nih, kadang bisikan teman-teman gitu kan, lu ngapain sih bikin konten, udahlah ini aja. Nah itu mempengaruhi banget loh gitu, jadi choose your circle wisely, kayak pilih teman-teman kamu karena dengan siapa kamu berbicara itu tuh cerminan kamu, itu akan ngebentuk kamu ke depannya. Kamu berelasi dengan banyak pengusaha, pola pikir kamu akan cermin gitu loh, mirror ke kamu juga. Iya ya, kayaknya ini juga ya. Kamu bergaul sama anak-anak yang rajin, pasti kamu juga ikutan rajin. Kamu bergaul sama anak-anak yang kerjaannya main mulu, pasti bakal ikutan main kan gitu. Nah jadi itu difilter dulu nih seperti apa. Kemudian lingkungan yang suportif, misalkan keluarga, kakak adik terdekat gitu, jangan didengerin sih kata-kata negatif itu gitu. Kemudian kalau untuk mulai ya memang harus mulai aja dulu, karena kamu nggak akan tahu mana yang berhasil atau mana yang enggak tanpa dimulai gitu ya, kayak gitu sih. Dan percaya aja, kamu temuin setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan, tapi itu nggak muncul begitu aja. Kamu harus discover itu, kamu harus mencari kelebihan kamu di mana. Begitu kamu udah pede, kamu yakin sama diri kamu sendiri, mau orang ngomong apa, karena yang cuman kamu dengerin itu cuman kata hati dan kata pikiran kamu. Jadi itu yang harus kamu kuatin, kayak gitu sih. Jadi mulai aja dulu, filter dan support keluarga terdekat. Luar biasa. Tadi sesuai dengan quotes-nya Mbak Klarin ya, yang bertanggung jawab untuk masa depan kita, kesuksesan kita ya, diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan teman di kiri kanan kita, tapi diri kita sendiri. Satu quote lagi boleh ya? Boleh. Oke, ini aku suka banget. Winners never quit and quitters never win. Nah, jadi kalau mau menang jangan pernah berhenti ya. Bukan aku yang bikin. Oke, terima kasih Mbak Klarin dan juga tiga narasumber kita. Kalau tadi dari teman-teman yang bertanya ke kita, ketiga narasumber dan juga moderator juga, sekarang gantian. Nah, untuk yang tadi benar-benar mendengarkan dengan seksama paparan dari narasumber kita, akan ada hadiah dari BPDPKS sudah siapkan untuk teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan yang pertama, kita persilakan untuk Mas Randi kali ya, untuk dapat memberikan pertanyaan dan cepat, singkat, boleh langsung jawab pertanyaannya, silakan. Kalau pertanyaanku mungkin ini ya, di sini kan saya diundang oleh BPDPKS yang dimana teman-teman dari UMKM kelapa sawit. Nah, aku ini memang belum pernah secara langsung terjun di kelapa sawit, sampai aku tuh bingung. Jadi aku mau tanya, warna daripada minyak kelapa sawit itu apa sih? Warna minyak kelapa sawit. Oke, siapa? Yang Mas di belakang?
Nanti untuk menjawab benar atau salahnya siapa nih dari BPD-PKS ya? Yang karena MC atau moderator juga sepertinya tidak tahu ini di sini ya. Kita nggak tahu, makanya tanya. Silakan. Silakan. Warna merah jernih, Bu. Merah jernih. Merah jernih, benar nggak itu? Benar nggak? Dari teman-teman dari BPD-PKS. Siapa yang mau menjawabnya untuk konfirmasi? Mas Apri gimana? Untuk konfirmasi benar nggak jawabannya? Warna kelapa sawit itu warna merah jernih. Merah jernih bukan merah darah ya. Bener nggak? Atau kita Google dulu ya? Atau kita Google dulu? Gimana? Bagaimana? Sudah adakah hidayahnya untuk moderator atau untuk narasumber di sini? Warna merah jernih, benar ya? Benar, oke. Silakan, mau langsung diberikan hadiahnya? Boleh? Oke, voucher ya sudah disiapkan. Pertanyaan kedua, silakan Mbak Klarin atau Mas Ihsan, Mbak Klarin dulu ya pertanyaannya ya. Oke, karena udah banyak ngomongin konten kreator, sekarang aku mau fokus ke kelapa sawit juga nih. Ya, apa manfaat utama minyak kelapa sawit dalam produk rumah tangga? Manfaat pertama, yang mana ya kira-kira? Manfaat utama. Mbak Klarin mau pilih yang bisa menjawabnya? Ini banyak nih yang mau jawab. Duh, nggak lihat lagi tadi siapa yang paling cepet ya? Yang mana kira-kira? Yang mana ya? Yang jogetnya paling heboh? Oh bukan ya? Yang teriaknya paling kenceng loh. Iya, yang teriaknya paling kenceng mana saya gitu? Yang mana nih? Kenceng semua lagi. Gimana Mbak Klarin? Silakan pilih. Kayaknya yang nggak tega. Nggak tega loh, kalau bisa semuanya mau dikasih voucher ya? Iya lagi, Silakan. aduh. Ya tadi kan udah laki-laki yang jawab ya? Iya, Oke, sekarang tadi. Oke, aku pilih perempuan sebelah sini ya. Maaf ya. Cap cip yang, cup. yang baju kuning deh. Tuh, baju kuning. Alma mater kuning dari Unsri. Perkenalkan, saya Fani Permatasari dari Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Komputer. Jawabannya untuk menggoreng. Untuk menggoreng, benar? Lebih banyak sih. Untuk menggoreng, apa yang digoreng? Gosipkah yang digoreng? Bukan. Minyak goreng. Minyak goreng ya. Gimana? Benar? Oke, benar ya. Silakan diberikan gift-nya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, jangan sedih. Dari narasumber dan juga dari saya nanti ada pertanyaan. Silakan Mas Ihsan selanjutnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, tolong sebutkan 3 ide bisnis produk yang berbasis turunan sawit. 3. 3 ide bisnis. Dari sebelah kiri tadi Mbak yang pakai kacamata nih duluan nih. Ya, silakan. 3 ide bisnis. Turunan kelapa sawit ya, produk kelapa sawit. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anita Ogara. Saya dari program studi budidaya perairan, jurusan perikanan Universitas Sriwijaya. Jadi untuk ide bisnis dari kelapa sawit itu, yang pertama mungkin bisa mengembangkan ide bisnis dari daun kelapa sawit. Tadi saya sudah mencoba di stand yang disediakan itu ada teh dari daun sawit. Jadi itu bisa bersaing baik skala distrik ataupun nanti nasional untuk pengembangan F&B di drink, di minuman. Terus juga ada coklat dari turunan sawit. Terus juga sebetulnya untuk usaha itu tidak serta-merta di bidang F&B, tetapi juga mungkin di bagian permesinan, anak-anak mesin itu bisa mengembangkan yang paling terkenal dari sawit ini adalah produk biodieselnya. Jadi produk-produk yang sudah terpakai seperti minyak-minyak jelantah itu bisa dikembangkan untuk perkembangan produk di bagian biodiesel. Terima kasih. Oke, gimana Mas Ihsan? Ini buktinya tadi sudah keliling stand ya, sudah bisa mencari tahu. Kita kasih gift-nya, selamat Mbak. Dan pertanyaan yang terakhir dari saya ya. Pertanyaannya adalah, belum, sabar ya. Pertanyaannya adalah, negara mana yang merupakan produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia? Negara mana? Siapa ya kira-kira ya?
Yang mana ya kira-kira? Sepertinya tadi cewek cowok ya, sebelah kanan. Mas yang pakai kacamata. Jawabannya apa? Untuk produsen kelapa sawit terbesar di dunia itu ada di negara Republik Indonesia. Jawabannya benar. Luar biasa, terima kasih. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada sore hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk 3 narasumber kita. Namun sebelumnya kita akan persilakan untuk dapat menyampaikan closing statement singkatnya dari 3 narasumber. Silakan. Closing statementnya untuk kita semua. Oke, kalau dari saya sendiri, dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, pada intinya sekarang saya sudah membangun sebuah yayasan karena saya besar dari seorang konten kreator sosial. Jadi kalau kalian cek di TikTok saya juga, Instagram saya dulu aktif banget bikin konten-konten sosial, tapi sekarang sudah mulai berkurang karena memang saya sekarang lebih aktif membuat konten tentang Mekah dan Madinah, yang dimana itu berkaitan dengan bisnis saya sekarang. Kenapa saya bikin yayasan? Itu adalah udah poin terakhir saya untuk mengejar segala impian saya. Karena apa? Saya mau yakini bahwa setiap kerja keras pasti akan memastikan hasilnya. Tapi dengan kita bersedekah, itu dapat memudahkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Klarin untuk dapat menyampaikan closing statement-nya untuk kita. Intinya kalau dari saya jangan pernah menyerah, tetap menikmati dan enjoy, dan jangan lupa tungguin launching sunscreen aku. Dan jangan lupa follow YouTube dan juga IG-nya. Oh iya betul, YouTube, IG, TikTok. Oke. Oke, dan closing statement terakhir dari Mas Ihsan. Oke, agak panjang nggak apa-apa Mbak? Jangan aja sampai maghrib. Oke, siap. Udah mau pulang ya. Oke, jadi teman-teman, adik-adikku semua, silahkan nanti lakukan apa yang menjadi passionnya adik-adik. Kalau itu bisnis, lakukan yang terbaik di situ. Kalau itu adik-adik di bidang yang lain, silahkan lakukan dan jadi yang terbaik di situ. Adik-adik khusus yang bisnis, khusus yang pengen jadi wirausaha, jadilah wirausaha yang baik. Wirausaha yang nanti kehadirannya selalu dinanti, kemudian ketidakadaannya selalu dicari, kemudian keteladannya, kebaikannya nanti akan selalu diteladani gitu. Jadilah wirausaha yang hebat, yang bisa nanti menumbuhkan ekosistem perekonomian nasional yang nanti semakin baik, semakin meningkat. Fokus terus untuk studinya, fokus terus untuk masa depannya adik-adik. Terima kasih. Baik, luar biasa untuk 3 narasumber kita yang sudah memberikan insight dan juga personal experience-nya bisa menjadi salah satu semangat dan motivasi untuk kita, khususnya teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk seluruh peserta dan juga kepada BPD PKS yang sudah menyelenggarakan diskusi pada sore hari ini. Dan kita kembalikan kepada MC kita, Mas Kak Black dan Mbak Endang. Terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yes. Sudah kita dengarkan sama-sama talk show yang sangat luar biasa. Mohon izin terlebih dahulu kita akan memberikan penghargaan kepada para narasumber kita hari Kami ini persilakan tentunya untuk bisa menerima plakat penghargaan. Betul sekali. Diberikan kepada narasumber kita dan kita mengundang Bapak Helmi untuk bisa bergabung bersama kita. Untuk bisa memberikan plakat penghargaan pada narasumber kita dengan talk show dengan tema Yang Muda, Yang Berkarya. Baik. Bapak Helmi, apa kabar? Sehat Pak, tetap semangat ya sampai malam hari nanti ya. Iya. Harus dong. Silakan terlebih dahulu diberikan kepada, siap. Wow, lah semangat nih dapat hadiah ini ya. Bukan lagi ngatok kenyol. Aku lagi melokak gratis di nonjok kalau. Cepet singgonyo. Iya. Baik. Kalau pacak ninjok ke galo-galo di sini Black ya. Kalau pacak Kalau pacak. Selanjutnya. Ini benar-benar narasumber yang sangat luar biasa, memberikan inspirasi yang sangat luar biasa kepada semua yang sudah hadir tentunya. Baik, setelah ini mohon izin untuk bisa berfoto sejenak bersama moderator kita,
Cantik loh, luar biasa. Kita di bawah aja nanti. Yang pertama di depan dulu, di bagian depan foto bersama, meja. bersama Silakan. Bapak Helmi dan Nurula. Silakan. Baik, kita abadikan terlebih dahulu. Silakan. Baik. Setelah ini nanti kita setuju selfie semuanya ya. Setuju. Nanti boleh berdiri semuanya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik, izin Bapak Helmi boleh untuk bisa ke bawah sejenak dan kepada para narasumber dan moderator kita yang cantik Silakan boleh. untuk bisa ke bawah semuanya kita selfie bersama dengan seluruh peserta. Boleh berdiri seluruh peserta? Baik. Kita selfie bersama-sama. Yes. Iya, boleh dibawa. Oke, semuanya boleh berdiri. Cukup di kursinya masing-masing ya. Baik. Siap ya, pose semuanya menghadap kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Alright. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Helmi, terima kasih kepada ketiga narasumber kami dan juga moderator